Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pagi ini saya mau memperlihatkan salah satu ratu perawan yang gagal kawin. Ratu ini ngeluarinnya teluran lebah pejantan semua. Ratu lebah di koloni ini memang rencananya sengaja saya mau ganti dengan ratu yang baru. Karena memang si ratu yang sebelumnya sudah kurang produktif bertelurnya, usianya juga sudah cukup tua, dan juga koloni lebah ini kemarin itu kena kutu farwa cukup parah. Jadi kutu farwa itu menginfeksi lebah-lebah, dia taruh telurnya di larva lebah, kemudian dia makan cairan tubuh si larva lebah untuk berkembang menjadi farwa dewasa. Jadi untuk meminimalkan siklus dari si kutu farwa, sengaja saya singkirkan dulu ratu yang sebelumnya, supaya nggak ada tempat untuk larva menaruh telurnya. Baru kemudian saya ganti dengan ratu yang baru. Tapi ini belum rezeki, malah gagal kawin ratunya. Ini salah satu sisiran sarangnya. Ini isinya larva lebah pejantan semua. Bisa kita lihat dari bentuknya yang agak menonjol. Kalau ratunya kawin, seharusnya sarang ini isinya larva lebah pekerja semua ya teman-teman. Kalau kita bandingkan kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini perbedaannya. Sel larva lebah jantan agak lebih menonjol keluar daripada sel larva lebah pekerja yang rata. Dan ini ketika sudah menjadi brood. Sarang ini saya ambil dari koloni lebah yang ratunya berhasil kawin. Ini bisa kita lihat perbedaannya sangat mencolok. Bentuk brood lebah pejantan itu lebih besar dan menonjol, biasanya berkelompok beradanya di tepian sarang. Oh ya teman-teman, pada situasi yang normal, ratu lebah yang sudah kawin dan bertelur dapat secara sadar mengatur produksi lebah pejantan. Biasanya ketika koloni lebah memiliki sumber pakan yang melimpah, baik tepung sari maupun nektar madu, maka si ratu lebah akan mulai mengeluarkan teluran lebah pejantan. Jumlah wajarnya sekitar 10 sampai dengan 15% dari total koloni lebahnya. Oke teman-teman, dan ini untuk penampakan ratu lebah yang gagal kawin. Agak sedikit sulit ngebedainnya, tapi untuk ratu yang gagal kawin ini bentuk perutnya sedikit lebih ramping daripada ratu yang berhasil kawin. Kalau kita bandingkan kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk lebih memastikan si ratu berhasil atau gagal dalam proses kawinnya, biasanya saya melihat bentuk dari telur atau larva yang dihasilkannya. Kemungkinan ratu ini gagal kawin karena cuaca yang tidak mendukung. Karena memang kondisi cuaca di lokasi Bogor ini masih banyak hujannya. Jadi si ratu lebah itu punya waktu kritis kurang lebih sekitar 20 harian. Jika dalam rentan waktu tersebut si ratu belum juga keluar sarang untuk melakukan proses perkawinan, si ratu itu akan kehilangan insting dan kemampuan untuk kawin. Kalau sudah seperti itu, biasanya ratu cuma bisa keluarin teluran lebah pejantan saja. Ini nanti ratunya bakalan saya ganti. Oke teman-teman, tadi itu untuk ratu yang gagal kawin kurang lebih seperti itu. Banyak hal yang belum saya ketahui dan masih harus saya pelajari lagi tentang lebah dan madu ini. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang punya pengalaman mengenai lebah dan madu, mungkin bisa komen-komen dan berbagi pengalamannya di channel ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel Lebah Mujan. Doa terbaik dari kami, sehat selalu untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.